Analisis isu global. Kelompok 2 Angkatan 2. Desti Dwi Marintan Indriati SM, Iksandi Akbar SARS, Kartika Mayasari SE, Nurul Hidayat SAK, Muhammad Hidayat SAK, Dr. Nopriza Eprianti, Juni Yauma Tajri Eskom, Lingga Dianti SH, Nesi Pratiwi SP, Zaki Putrama Eskom. Isu global aktual di Indonesia. Pertama, narkoba. Kasus narkoba naik sepanjang tahun 2025. BNN tangkap 1.214 tersangka. Yang kedua, korupsi. Data KPK, setelah swasta, pejabat eselon, dan anggota DPR, DPRD paling banyak korupsi, dengan total 1.878 pelaku tindak pidana korupsi. Yang ketiga, radikalisme. Kepala BNPT ungkap ada 112 anak terpapar radikalisme sepanjang tahun 2025. Adapun penyebab isu global aktual di Indonesia, yang pertama, penyebab isu korupsi, yaitu belum optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia. Penyebab isu narkoba, yaitu kurang efektifnya tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dan penyebab yang ketiga, radikalisme, yaitu ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan di Indonesia yang memicu ketidakpuasan yang menjadi gelombang radikalisme. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia. Data KPK menyebutkan setelah swasta, pejabat eselon dan anggota DPR, DPRD paling banyak korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mencegah korupsi hingga saat ini belum optimal. Regulasinya memang sudah ada, namun pengawasan lemah dan penegakan hukum belum konsisten. Transparansi anggaran belum sepenuhnya terbuka. Sementara, budaya integritas di birokrasi masih rendah. Tanpa komitmen kuat dan keteladanan dari pemerintah, upaya pencegahan korupsi sulit berjalan efektif. Isu narkoba yaitu kurang efektifnya tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Isu kurangnya efektif tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tercermin dari masih tingginya angka peredaran dan penggunaan narkoba yang merambah berbagai lapisan masyarakat termasuk generasi muda. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi. Selain itu, pengawasan di pintu masuk negara dan pengawasan distribusi narkoba di Indonesia relatif masih lemah, sehingga peredaran narkoba masih terjadi. Kondisi ini menjadikan langkah pencegahan cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan seperti faktor lingkungan, ekonomi, dan lemahnya kesadaran masyarakat. Sepanjang tahun 2025, BNN mengungkapkan bahwa telah ditangkap tersangka penyalahgunaan narkoba sebanyak 1.214 tersangka. Radikalisme, ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan di Indonesia yang memicu ketidakpuasan yang menjadi gelombang radikalisme. Penyebab isu radikalisme di Indonesia sangat kompleks, meliputi faktor agama, kemiskinan, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan politik, serta pengaruh dari luar seperti neokolonialisme. Akibat dari itu timbul ketidakpuasan terhadap pemerintah, sehingga paham radikalisme menjadi berkembang sampai memapar anak-anak yang belum memiliki pendirian dan pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Terlihat sepanjang tahun 2025, Kepala BNPT ungkap ada 112 anak terpapar radikalisme. Kondisi ini apabila tidak diselesaikan dengan serius
maka akan merusak persatuan dan kesatuan dan ditakutkan memecah bangsa Indonesia. Dari identifikasi isu aktual di Indonesia, kita menggunakan teknik APKL untuk mendapatkan isu yang menjadi prioritas. Yang pertama, belum optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia. Dengan jumlah 19, kemudian kurang efektifnya tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, kita dapatkan 15. Kemudian ketidakpuasan masyarakat dengan kinerja dan pelayanan pemerintah Indonesia sehingga menyebabkan timbul gerakan radikalisme dengan skor 16. Maka kita dapatkan isu yang menjadi prioritas adalah belum optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia. Dari validasi faktor penyebab isu aktual Indonesia, kita menggunakan teknik USG untuk mendapatkan penyebab isu prioritas. Yang pertama, lemahnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dengan rank 13. Kemudian, gaya hidup pejabat yang konsumtif kita dapatkan rank 10. Selanjutnya, kurangnya integritas pelaku korupsi dengan rank 12. Maka kita dapatkan penyebab isu prioritas adalah lemahnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Core values, faktor penyebab isu, lemahnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dampak isu, belum optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia. Tidak optimalnya peran pemerintah dalam mencegah kasus korupsi di Indonesia jika dibiarkan berkelanjutan akan menimbulkan dampak yang sangat serius dan meluas pada hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah dampak-dampak utama yang akan terjadi. 1. Meningkatnya kerugian keuangan negara. 2. Pembangunan infrastruktur dan layanan publik terhambat. 3. Iklim investasi memburuk. 4. Peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat. 5. Penurunan kesejahteraan sosial. 6. Rusaknya kepercayaan publik kepada pemerintah. 7. Rusaknya nilai-nilai integritas. Solusinya, yang pertama adalah penguatan kerangka hukum tindak pidana korupsi, di mana solusi inti adalah merevisi dan memperkuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor untuk memastikan efek jera yang maksimal dan memperluas jangkauan hukum terhadap praktik korupsi. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi pencegahan dan pengawasan. Tindakan pencegahan dan pengawasan ini harus dioptimalkan dengan meningkatkan transparansi dan digitalisasi pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada pemulihan aset. Pemulihan aset dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama mutual legal assistance atau MLA dengan negara-negara tech haven untuk melacak hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri.